duluan ke pertanyaan. Kamu sama sekarang series tentang Benci Hujan. Hanya di view. Sayang dari Halo guys, jangan lupa saksikan series Aku Tak Membenci Hujan. tayang di view dan Next Stream. Mulai Hari ini Hari sudah ini. tayang hari ini. Langsung gas, nonton. Sekarang 9 Desember, let's go. Oke. Oke, agak-agak tulalin gitu ya. Ya emang anaknya tulalin gitu unik. Aku tetap harus menjalani karakter aku agar itu betul-betul bisa jadi Launa bukan Aisyah. Gitu. Karena kan ya sebenarnya kurang lebih aku sama Launa itu kurang lebih sama. Yang extrovertnya itu sama lebih bedanya sih dia tuh extrovert, kalau aku masih bisa extrovert, kalau Launa tuh bukan extrovert. Gimana caranya orang nonton itu nggak ngeliatnya kayak oh itu mah masih Aisyah yang biasa lihat. Nah aku pengen ada yang beda yang dimana orang-orang yang dimana aku bisa ngasih surprise gitu untuk karakter Launa yang tersendiri. Plus aku juga banyak ngobrol sama Kak Rere, penerjemahnya Kak Yadi, ngobrol sama Pak Ade sutradara, dan aku juga ngobrol sama dia pada saat kita udah di lokasi. Aku ngobrol sama dia, ada beberapa scene yang menurut aku oke, kita harus bahas gini, motivasinya apa kok bisa ya gue gini tiba-tiba kembali kayak gimana dia. Tapi pada saat kita konser kita udah action eksekusinya ini enak juga nyambung. Kalau ada kita ada luar sana yang punya teman seperti itu gitu kan, kamu sebagai yang temannya punya apa ya Mental health. mental health gitu, kira-kira paling benar itu seperti apa? I am willing to listen to them. Aku mau mendengarkan mereka berbuat apa gitu. Karena menurut aku orang yang seperti itu sebenarnya hanya ingin didengar, hanya ingin diam. They just want to be seen, they just want to be heard. Dan aku rasa it's okay untuk orang-orang tuh kalau merasa kalian butuh terapi, just go for it. Jangan berpikir kalau buat terapi gue bakal dapat if you need it, then go for it. Itu sih menurut aku. Dan carilah tempat yang nyaman untuk jadi kamu. Itu sih. Dan menurut aku pengen nyampein juga kepada orang-orang yang juga mendengar yang baik. Segitu Pertanyaan, yes. Apa nih, Jok? Iya jawab Pak, kan kamu yang paling banyak bebannya. Biasa Iya jujur dari pertama kali diceritain sama Pak Oswin, Pak Produser, gue merasa tertantang sih gitu. Kayaknya dijalaninnya bakal seru nih gitu. Warnanya juga banyak, terus juga apa sih, alur ceritanya juga seru, terus juga ya memainkan 4 kepribadian ganda itu juga kayaknya ya memang sih mungkin lebih beban gitu, lebih berat gitu, cuman ya kita bawa enjoy aja lah. Yang gue rasa dari awal tuh kayaknya karakter ini enak maininnya gitu. dari 4 karakter yang kamu main, ada yang merasa paling sulit atau yang paling aduh berat banget nih gitu ya? Kayaknya Karang, karena sebenarnya kalau Karang nggak mengalami rasa tekanan, depresi, sedih, trauma, kecewa, kayaknya karakter lain nggak akan terbuat, nggak akan terbentuk. Karakter lain terbentuk itu karena efek dari terpojoknya Karang ini dalam situasi dan kehidupannya dia gitu. Jadi dia ngerasain sedih, trauma dan lain-lain sampai karena dia secara nggak sadar dia tuh menghadapi kenyataan nggak terlalu berani gitu. Dia cukup lemah dalam menghadapi kenyataan, sampai dengan beberapa faktor terjadilah dia yang menciptakan karakter lain untuk melindunginya tanpa sadar sebenarnya. Jadi sebenarnya menurut aku kayaknya paling berat sih Karang, karena dari semua masalah kebanyakan itu ya Karang hadapin. Terus kamu saat selesai syuting gitu, ada kayak kesulitan nggak sih ngelepasin karakter Karang atau mungkin yang 3 karakter yang lain? Dari pertama kali kita sebelum syuting, masih reading gitu kan. Aku sempat bilang ke Aisyah, dari 4 karakter ini kayaknya 3 udah hampir memiliki gitu, kurang lebih ya, nggak sama persis gitu.
aku punya topengnya Karang, aku punya topengnya Aga, aku bisa jadi Banu juga, apalagi kalau sama dia nih. Kita jadi manja-manjaan, anak kecil ya gitu lah, ngomongnya juga kayak anak kecil. Kalau karakter Arutala itu kan tunarungu ya? Aku enggak. Terus juga Arutala tuh enggak, dia belum, dia jadi ya maksudnya pernah ngomong juga sama dia gitu. Ini sih sebenarnya kurang lebih ada di gua semua gitu. Gua ya tinggal masuk ke dalam 3 karakter ini dan di layer-layer mikir sambil jalan gitu, ada yang mikir sambil jalan. Nah, karena Arutala ini adanya di MD dan punya surprise, tadinya kita pengen sepakat kalau Aga ini Arutala ini dipakai bahasa isyarat kalau ngomong. Tapi akhirnya kita semua jadinya sepakat kalau Aru ini tunarungu, nggak bisa mendengar, tapi bisa cukup mahir dalam membaca gerak bibir. Jadi paling kalau misalnya partner bicaranya kecepatan, paling dia bisa coba pelanan dikit, dan dia masih bisa ngomong gitu. Jadi kalau misalnya tadinya pengen pakai bahasa isyarat, mungkin aku bakal pengen banget tuh, karena udah mulai kerja juga kan, gimana nih gitu. Tapi akhirnya kita sepakat ya gitu doang, membaca gerak bibir.